Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Jasa Hutan Konservasi, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Puja. Yang terhormat Direktur Pemanfaatan, Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ditjen Sumber Daya Air. Kebetulan beliau hadir langsung, Bapak Insinyur Iriandi Aswartika. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar kali ini, yaitu dengan topik pemanfaatan air dan energi di kawasan hutan KSA dan KPA berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2019. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan air baku saat ini tentu muncul problematikanya, baik karena tekanan penduduk, ya, dengan bertambahnya penduduk, tentu dengan saat ini kita melihat dampak daripada perubahan iklim juga sangat dirasakan, apalagi akhir-akhir ini banyak bencana yang diakibatkan oleh hidrometeorologi. Oleh karena itu, barangkali juga dengan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, ada beberapa pasal yang tentunya ada batasan-batasan dalam hal pengaturan sumber daya air. Tentunya ini juga menjadi beberapa permasalahan ke depan. Tapi tentunya nanti dari kementerian yang dalam hal ini tentu mengatur mengenai tata kelola sumber daya air ke depannya, bagaimana kira-kira untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan air minum dalam rangka mensukseskan target SDGs tahun 2030. Untuk sesi pertama, kami akan mintakan kepada Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari KLHK, yaitu Pak Puja, untuk menyampaikan paparannya. Waktu sebetulnya ya 15 menit, tapi kita punya waktu sampai jam 3. Kalau misalnya nanti ada spare, bolehlah 20 menit, sisanya biar nanti untuk diskusi, begitu Pak. Baik, acara ini juga terselenggara bekerja sama dengan Water ORG, yaitu satu organisasi nirlaba yang saat ini banyak membantu PDAM juga dalam rangka capacity building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit aja tadi sudah banyak sebenarnya di cover sama Pak Agus. Mungkin kalau dari saya, kita lebih lihatnya tadi Pak Agus sudah bilang daerah Jawa terutama di Indonesia ini water stress-nya udah cukup tinggi. Kalau mungkin teman-teman di PDAM atau pihak pemerintah pasti sudah ngerti di sini. Nah, kami melihat di sini adalah bagaimana kita cari solusi, meskipun katakanlah kaitannya dengan regulasi, tapi kita coba cari tahu juga apa yang bisa dilakukan oleh PDAM, itu kaitannya dengan improvement di sisi PDAM-nya itu sendiri. Misalnya katakanlah kalau ini sangat strategis dan butuh banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam sumber air baku ini, dari sisi PDAM dalam penyaluran ini apakah perlu banyak perbaikan atau improvement di level PDAM, itu juga mungkin bisa jadi solusi jangka pendek. Dan juga mungkin katakanlah untuk area-area tertentu, apakah mungkin bisnis model yang nanti akan diberikan pelayanan ke rumah tangga, baik ember maupun tidak, perlu dicari pola-pola yang mungkin menarik bagi masyarakat itu sendiri. Contoh misalnya apakah memungkinkan dengan sumber-sumber dari katakanlah air hujan dan lain sebagainya sebagai satu alternatif, itu juga mungkin. Jadi saya pikir selain kita mau sekarang saat ini memahami katakanlah apa sekarang yang terkait dengan regulasi dan mencari solusi-solusi yang kira-kira mungkin perlu update atau lebih cari banyak alternatif solusi, tapi juga kita perlu pikirkan kira-kira dari sisi PDAM itu sendiri, dari mereka pelayanannya juga perlu ditingkatkan juga. Saya kira itu aja, Pak Agus. Mudah-mudahan lancar acaranya dan mungkin banyak dapat ide-ide baru dari situ. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi atas sambutannya. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Puja untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Agus, atas undangannya kami dari Direktorat PJLHK untuk
menyampaikan paparan terkait dengan pemanfaatan air di KSA dan KPA. Kami perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Buja Utama, sehari-hari bertugas sebagai Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sampai setengah jam sebelum acara, Pak Direktur tadinya berencana hadir, Pak, tapi pas menit terakhir tadi menyampaikan karena ada tugas mendadak, jadi kami yang diminta untuk mewakili, Pak. Mohon izin. Ya, Pak. Mudah-mudahan tidak ada rotan akar menjadi ya, Pak ya. Pak, baik, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kemudian kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun dalam suasana COVID kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan pada siang hari ini kami merasa terhormat, Pak, mendapat kesempatan berbicara di lingkungan Perpamsi, karena ini merupakan mitra kami juga, Pak. Dan ini mungkin masalah kita bersama. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan pemanfaatan air dan energi air di kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam mengacu pada Undang-Undang 17 tahun 2019. Baik, berikutnya. Nah, ini bicara mengenai air, Pak, di kawasan KSA, kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam. Itu merupakan hutan konservasi. Itu kewenangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Salah satu eselon 1 di LHK yang mengurusi kawasan konservasi. Berikutnya. Next. Berbicara air, karena air ini ada di mana-mana dan umum, dan awalnya kita untuk mengatur air, acuan kita adalah Undang-Undang 76 mengenai pengairan. Jadi di sana disampaikan bahwa menteri yang telah diserai tugas urusan pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan air dan atau sumber-sumber air dengan memperhatikan kepentingan departemen atau lembaga yang bersangkutan. Ini di tahun 76, Pak. Kemudian kami di tahun 90 ada Undang-Undang 5 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan potensi dan ekosistem yang ada di dalam kawasan konservasi. Kemudian pada tahun 2004 ada Undang-Undang Nomor 7 yang ini kita sudah tahu bersama, ini di PR terkait ada permasalahan air di sana. Dan hanya sekedar mengingatkan saja pada Undang-Undang Nomor 7 ini, jadi terkait dengan pendayagunaan sumber daya air dikecualikan pada KSA dan KPA. Ini multitafsir, Pak, tapi saya mendapatkan catatan, jadi pada saat undang-undang ini disusun, memang dari LHK waktu itu mengajukan klausul ini, maksudnya dikecualikan di sini bukan dilarang. Oleh karena itu, kami di Undang-Undang 590 dan turunannya nanti di PP 28, kemudian Jumto 108, dan ada Permen 18, kita mengatur air, Pak, pemanfaatan air di dalam KSA dan KPA ini. Nah, juga kami ada di LHK ada dua undang-undang, Pak, Undang-Undang 590 dan 41 yang mengatur mengenai kawasan hutan ini. Tanggal 16 Oktober 2019, Undang-Undang 17 tahun 2019 mulai berlaku. Dan di dalam undang-undang ini ada pasal 33 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan sumber daya air di KSA dan KPA. Dan larangan dikecualikan bagi orang perseorangan. Ini orang perseorangan.
untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimaksudkan untuk usaha, Pak. Jadi ini pengecualiannya. Ini jadi mengejutkan kami juga, Pak, karena selama ini kami memproses perizinan terkait dengan pemanfaatan air yang ada di dalam kawasan konservasi. Berikutnya, nah, sekilas tentang aturan atau pedoman di dalam pemanfaatan air di dalam kawasan konservasi, baik untuk masa air maupun energi, sebenarnya sudah diatur detail, Pak. Jadi dari kita mengacu ke Undang-Undang 590, kemudian Undang-Undang 4199, kemudian peraturan berikutnya ada PP nomor 28, dan ini juga ada kemudian Junto 108 mengenai pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Kemudian juga aturannya terkait dengan PNBP 2012-2014, dan kemudian ada PP nomor 24 terkait OSS, Pak. Nah, kemudian untuk lebih detailnya, Menteri LHK kemudian menerbitkan P18, Pak, yang ini merupakan revisi dari P64 terkait dengan pemanfaatan air dan energi air di suaka marga satwa, Taman Nasional, Tahura, dan TWA, Pak. Kemudian terkait dengan OSS tadi ada Permen nomor 22, itu untuk pelayanan secara elektronik. Berikutnya, Bapak-Bapak sekalian, terkait Undang-Undang 590, kami akan sampaikan sekilas dari beberapa hal yang terkait dengan pemanfaatan air ini. Jadi di pasal 2, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara strategi dan seimbang. Ada beberapa pihak yang mengkaji, Pak, ini lebih banyak melihat dari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Jadi ekosistemnya ini tidak diterjemahkan. Jadi dalam beberapa pembahasan menyampaikan bahwa air itu tidak diatur di dalam 590. Ini yang membuat misinterpretasi. Kemudian di pasal 5, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan yang ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada banyak pihak yang masih belum sepenuhnya memahami konservasi sumber daya alam hayati. Diartikan, Pak, itu hanya perlindungan saja, pengawetan saja. Padahal sudah ada disebutkan di dalam undang-undang tersebut, ada poin yang ketiga, itu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi prinsip-prinsip pemanfaatannya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengancam dari kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, ini yang ada beberapa pihak yang ini masih belum memahami. Jadi di konservasi itu perlindungan saja, tapi di konservasi sumber daya alam hayati adalah menyangkut 3P ini, Pak. Jadi yang ketiga ada unsur pemanfaatan. Kemudian pasal 26, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. Ini yang terkait dengan air, Pak. Kemudian yang B itu terkait dengan potensi sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan dan satwa liarnya. Berikutnya, pasal 27, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan. Mohon maaf, dilanjutkan. Jadi, kemudian di dalam penjelasan di Undang-Undang 41 ini, Pak. Jadi, Undang-Undang 41 ini Undang-Undang Kehutanan yang menyangkut pengelolaan hutan secara umum, tetapi di dalam undang-undang ini telah terkait dengan kawasan konservasi, maka menunjuk ke Undang-Undang nomor 5 yang sudah diterbitkan lebih dahulu. Jadi ini harmonis, sejalan.
Kemudian yang pasal 7, hutan konservasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, terdiri dari kawasan suaka alam, ini KPA, kemudian kawasan hutan pelestarian alam, KPA, maaf yang pertama KSA, kita sebut suaka alam, kemudian yang B itu hutan pelestarian alam, itu KPA, dan Taman Bulu. Bapak sekalian, jadi berikutnya kami akan langsung ke Peraturan Menteri Kehutanan Permen LHK nomor 18 tahun 2019 yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemanfaatan air dalam kawasan konservasi ini. Jadi kami sudah mengatur, Pak, jadi mulai dari prakondisinya, jadi supaya tadi kelestariannya tetap terjamin, tidak mengganggu atau mengancam potensi sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya, termasuk potensi airnya, maka untuk prakondisinya harus ditetapkan areal pemanfaatan airnya. Jadi kita melakukan inventarisasi, kemudian berdasarkan data-data yang ada itu, kemudian nanti kita tetapkan areal untuk pemanfaatan. Dan ini disahkan oleh Dirjen, inventarisasinya dilakukan oleh teman-teman di lapangan, kemudian berdasarkan kita sebut PAPA inilah, maka teman-teman di UPT, di Taman Nasional, di BKSDA di lapangan ini bisa memberikan nanti pertimbangan teknis apabila ada permohonan izin pemanfaatan air di dalam kawasan. Dan untuk pemanfaatan, kita ada untuk air, masa air, jadi untuk bahan baku, air baku, PDAM, kemudian dulu ada air kemasan juga, kemudian juga untuk energi, ini juga cukup banyak, dan kita melakukan ada 2 mekanisme, online dan offline. Online itu untuk yang komersial, jadi izin usaha pemanfaatan energi air, dan ini izin usaha pemanfaatan air. Jadi ini yang untuk komersial, sedangkan yang offline ini yang komersial, yang ini memang kita arahkan untuk pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. Jadi ada izin pemanfaatan air dan izin pemanfaatan energi air, yang ini diterbitkan oleh teman-teman di lapangan, kepala UPT. Sementara untuk komersial, di proses izinnya di pusat. Berikutnya. Nah, ini pemanfaatan air di kawasan konservasi. Jadi prinsipnya di semua kawasan konservasi kecuali di cagar alam dan di Taman Buru juga belum diatur. Dan zonanya berada atau bloknya di zona pemanfaatan. Jadi yang dikecualikan zona inti dan zona rimba. Kemudian ada jenis pemanfaatan, jadi yang tadi sudah ada tersinggung di depan, komersial dan non-komersial. Jadi non-komersial ini offline, kemudian komersial ini melalui OSS. Dan ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah ada pertimbangan teknis dari Kepala UPT untuk Taman Nasional, kemudian Taman Wisata Alam, Taman Buru itu dari UPT LHK, sementara untuk Tahura itu pertimbangan teknisnya dari Kepala UPT daerah. Dan ada di situ pelaksana teknis, yaitu Kepala UPT, ini yang termasuk mengawasi dan mengevaluasi dan melakukan pembinaan di daerah, termasuk tadi ada pertimbangan teknis kalau untuk yang komersial. Prinsip-prinsip pemanfaatan yang menjamin pelestarian, jadi yang pertama bahwa pemanfaatan air yang adalah air permukaan, dan itu maksimal 50% dari debit air yang telah ditetapkan. Di papan nanti ada debitnya berapa ditetapkan. Ini hasil rata antara pada saat musim kering dan musim hujan, jadi nanti kita bisa mengetahui potensinya seberapa. Dan di dalam itu diatur juga, jadi untuk komersial itu maksimal 20%. Sementara yang 30% untuk non-komersial, kalau ada 2. Jadi
Kalau hanya non komersial itu hanya 50%. Kemudian ruang lingkupnya saya pikir lewat saja dan ada kewajiban. Jadi para pemegang izin menerima izin untuk memanfaatkan air dan energi air ini ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Berikutnya. Dan ini sebenarnya sudah berjalan Pak Agus, Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada siang hari ini. Jadi kita sudah cukup banyak yang ada. Kemudian untuk non komersial ini diperuntukkan oleh masyarakat. Jadi kita bisa lihat dari pemohonnya itu kelompok masyarakat, instansi pemerintah di daerah, kemudian di lembaga sosial yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini berupa bisa izin air maupun energi air. Kemudian memang tujuannya ini untuk mendukung, membantu memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga, dan kegiatan untuk sosial. Ya, sama tadi 50%, kalau untuk air atau 30% dari 50% volume yang ditetapkan di IPA untuk mini hidro yang bisa dibangun kapasitas 1 sampai 10 MW. Nah, ini yang komersial, mungkin yang terkait Bapak-Bapak pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ada izin usaha pemanfaatan air, YUPA, dan izin usaha pemanfaatan energi air, YUPA. Ini kita sudah ada aturannya tadi, PP 24 dan ada P22 tadi melalui OSS. Nah, jadi ada kewenangannya kalau terkait dengan pelayanan terintegrasi ini. Jadi tujuan permohonan ditujukan ke Menteri, kalau itu TN, TWA, dan Taman Bumbu, kemudian Tahura kalau gubernur kalau Tahura. Kemudian perlu ada pertimbangan teknis dari UPT, UPTD atau SKPD sesuai kewenangannya. Jadi kalau UPTD dan SKPD ini kalau dilakukan di Tahura tergantung kondisi instansi yang ada di sana. Kemudian saya pikir ini Bapak-Bapak sudah ada yang melakukan kegiatan ini, jadi pengajuan OSS itu harus mulai dari nomor induk berusaha, kemudian mengajukan permohonan, ada persyaratan komitmen yang harus dipenuhi. Kemudian prinsip permohonan, pada awal menyampaikan persyaratan teknis dan surat pernyataan komitmen. Kemudian yang kedua, surat pernyataan komitmen ini bukan persyaratan komitmen, dipenuhi ketika ada perintah pemenuhan komitmen. Jadi pada saat pemohon sudah mengajukan persyaratan, dipenuhi, kemudian diberikan perintah pemenuhan komitmen. Prinsip proses, terbit izin usaha belum dapat melakukan usaha, terbit pernyataan definitif izin usaha baru melakukan usaha, atau kemudian ada permasalahan bisa dilakukan pembatalan izin atau mengajukan izin ulang kalau memang persyarat itu tidak dipenuhi. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, itu tadi proses yang sudah kita laksanakan. Ini seperti halilintar di siang bolong, bagus. Jadi tiba-tiba terbit Undang-Undang 17-19 ini. Jadi ada pasal 33 ini, Pak, yang setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan air di KSA dan KPA. Kemudian nomor 2, yang ayat 2-nya, larangan pengecualiannya dikecualikan bagi orang perseorangan. Jadi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagaimana bentuk. Nah, di undang-undang ini juga di pasal 69 yang membuat kami memang harus segera menyesuaikan karena di situ ada ketentuan pidana. Jadi ancaman hukumannya pidana 18 bulan sampai 6 tahun dan denda 2,5 sampai 10 M. Ini ancaman pidananya. Kalau di undang-undang yang lama yang 7, yang di GR itu pengecualian tidak ada ketentuan pidana. Makanya kami dulu terus berjalan dan kami punya prinsip tadinya itu memang lex specialis karena di kawasan konservasi. Nah, kemudian ini yang mungkin terkait dengan Bapak-Bapak sekalian.
Jadi di pasal 75 juga disebutkan bahwa di A itu izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis. Nah ini Pak, jadi bagi bapak-bapak yang mendapatkan izin pemanfaatan di KSA KPA, kalau waktu izinnya sudah habis nanti berarti habis kalau ini undang-undang ini tidak ada solusi atau jalan keluar solusi hukumnya Pak. Ini yang kami juga nanti berpikir banyak masalah yang mengikuti dengan berakhirnya izin pemanfaatan air ini. Kemudian yang B ini pemohon kami juga sedang proses sebenarnya Pak. Ada 30-an sedang dalam proses, tapi karena ada pasal ini jadi kami tidak bisa memproses lagi, yaitu jadi permohonan izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah yang diajukan sebelum berlakunya undang-undang ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan undang ini. Jadi kami sudah ada beberapa yang bahkan sudah membayar PNBP tapi terpaksa tidak bisa kita terbitkan izinnya karena mengacu pada pasal ini. Berikutnya dampaknya. Ini yang kami identifikasi, jadi terhadap izin yang sudah terbit dan yang terhadap permohonan yang sedang dalam proses. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi nantinya izin yang sudah terbit tidak dapat diperpanjang manakala masa izin berlakunya sudah habis. Jadi saat ini ada izin pemanfaatan air itu ada 250 IPA. Ini masyarakat ini. Kemudian izin pemanfaatan energi ada 56 izin. Ini non komersial. Ini pun kena aturan itu karena di sana disebut perseorangan. Sementara pemanfaatan ini dalam bentuk kelompok atau yayasan, kemudian tadi instansi yang ada di sana untuk kepentingan sosial dan kepentingan sehari-hari. Nah, di sebelah kanan ini yang terkait komersial. Jadi saat ini sudah ada 28 izin usaha pemanfaatan air. Nah, ini 17 diantaranya adalah untuk PDAM. Ini ada terdaftar 6 PDAM karena satu PDAM ada yang mempunyai izin lebih dari satu. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada izin usaha pemanfaatan energi air. Ini cukup besar juga dan ini sama pada saat untuk revitalisasi mereka perlu perlu air untuk proses-proses pengepuran ini di panas bumi misalnya. Jadi ini kemudian juga nanti yang di pembangkit listrik air juga akan berhenti manakala sudah berakhir masa izinnya. Berikutnya, nah dampak yang berikutnya adalah permohonan baru yang prosesnya terhambat yang saya ceritakan tadi. Jadi ini ada 5 PDAM itu di Limau Punci, kemudian Cirebon, Solo, Kuningan. Kemudian AMDK juga ada, tapi karena hari ini kita bicara di PDAM, barangkali mungkin ini yang perlu kami garis bawahi. Kemudian di permohonan untuk IPA juga banyak. Bahkan Pak, mungkin Bapak-Bapak kenal, jadi yang penunjang industri itu ada industri atau tambang nikel terbesar pun masalahnya juga sama karena dia memanfaatkan air dari kawasan konservasi. Kemudian hotel untuk wisata ini juga ada. Berikutnya. Nah, kami sampaikan pada saat beberapa kali pertemuan alternatif solusi hukum. Nah, kalau tidak ada solusi hukum maka tadi kita punya masalah yang cukup besar. Nah, kita perlu ada solusi hukum. Beberapa alternatif memang sebetulnya kita sebutkan, sudah kita sampaikan Pak pada saat pertemuan-pertemuan di Menko Marinvest, kemudian Dewan Sumber Daya Air. Nah, diantaranya ini mengenai revisi
Ini perlu, kalau revisi ini kan perlu waktu yang lama. Gitu. Kemudian juga mungkin yang ini yang menurut kami mungkin lebih cepat, yaitu kalau ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang mungkin ya, untuk ada solusi hukum jadi terkait permasalahan itu. Ini yang kita masih belum tahu prosesnya seperti apa, tapi mungkin dari bapak-bapak nanti bisa juga mungkin secara kita bersama-sama mendorong para pihak untuk bagaimana ada solusi terbaik sehingga pemanfaatan air ini bisa di pemanfaatan air di KSA bisa berjalan kembali. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, nanti kita bisa diskusi Pak. Jadi memang terkait dengan masalah air ini sampai sekarang kami belum tahu persis bagaimana jalan keluarnya. Jadi kita sudah berkali-kali mengikuti pertemuan, mengikuti rapat dan menghadiri undangan Pak membahas ini. Yang jelas memang ada banyak permasalahan yang kita hadapi dengan air. Mungkin demikian Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puja, menarik sekali. Ini memang yang ditunggu teman-teman, tapi tadi Bapak sudah ada beberapa rekomendasi terakhir, mudah-mudahan alternatif-alternatif itu bisa salah satunya menjadi jalan keluar Pak ya. Sayangnya kemarin pada saat penyusunan undang-undang omnibus law ya, itu terlewat gitu ya. Kalau kemarin itu masuk, barangkali itu satu solusi. Baik, nanti diskusinya setelah paparan Bapak Insinyur Iriandi, beliau akan membawakan materi tentang pendayagunaan sumber daya air di kawasan konservasi juga. Kami persilahkan Pak Iriandi. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Puja dari PJLHK, Pak narasumber, Pak Agus, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat beliaulah kita masih diberi nikmat sehat pada kesempatan saat ini di mana pandemi COVID masih berlangsung dengan begitu gencar. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang kami terima dari teman-teman Perpamsi, bahwa kami diminta untuk memberikan suatu narasi berkaitan pendayagunaan daripada sumber daya air di KSA dan KPA. Ini mohon maaf dari teman-teman Perpamsi, Pak Agus, bahwa sebenarnya yang paling tepat menyampaikan ini adalah di Direktorat Bina OP, yang mana di sanalah yang menyelenggarakan proses regulasi. Namun demikian, saya akan mencoba Pak menyampaikan. Nanti yang akan saya sampaikan secara umum saja, karena memang kami bukan pakarnya terhadap bidang regulasi. Tapi minimal saya nanti ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun ini masalah regulasi, mungkin kita tidak dalam kerangka untuk membanding-bandingkan antara undang-undang sebelumnya dengan undang-undang 17. Tapi nanti coba kami sampaikan. Baik, izinkan saya mulai Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya adalah Iriandi Aswartika yang saat ini adalah Direktur Air Tanah Air Baku di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Lanjut. Nah, ini outline saya. Nanti ada pendahuluan, pendayagunaan sumber daya air, dan juga bagaimana nanti pengaturan kegiatan di KPA KSA dan kesimpulan rekomendasi. Lanjut. Ini sekilas akan kami sampaikan beberapa poin daripada Undang-Undang 17. Mohon ya, ini Undang-Undang 17 tahun 2019 yang tadi disebutkan Pak narasumber sebelumnya. Di ketentuan umum pasal 1 itu ada beberapa ayat yang menyampaikan bahwa nomor 1 adalah sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Kemudian apa yang disebut air?
Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat. Yang ketiga, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang keempat, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ini semua ayat 1 sampai 4 ini sebenarnya menggambarkan mengenai siklus hidrologi. Ini yang kita bicarakan adalah air. Air itu adalah mempunyai siklus hidrologi yang sebagaimana kita ketahui semua. Pada siklus hidrologi itu air semula berawal daripada air di lautan, kemudian karena sinar matahari menguap, kemudian bersiklus ke arah pegunungan, kemudian turun ke bawah melalui air hujan. Di sanalah kemudian terbagi menjadi air permukaan dan air tanah. Tapi yang sebenarnya yang kita bicarakan ya itu saja, airnya ya itu saja. Nah, sebenarnya jumlah air itu pada umumnya tetap, karena ini merupakan suatu siklus tadi. Kalau kita mau bicara jumlah air, mungkin ingin sedikit saya sampaikan juga, bahwa sebenarnya ketersediaan air di Kepulauan Indonesia itu cukup besar, yaitu 2,17 triliun meter kubik. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari angkanya jumlahnya cukup besar. Namun, sayangnya tidak terdistribusi secara merata. Ketersediaan air itu tidak terdistribusi secara merata, di mana tergantung daripada kondisi alami, topografi, dan geografi masing-masing kepulauan. Ada yang kepulauan di mana di sana sumber airnya begitu melimpah, tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita di satu kepulauan yang ketersediaan airnya sangat terbatas, karena curah hujannya juga sangat terbatas. Ada suatu daerah di daerah timur, itu curah hujannya hanya 3 bulan. Ini yang menyebabkan ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita harus menyediakan air baku, kemudian diolah menjadi air bersih. Tadi di awal sempat disinggung pada saat pembukaan, kalau tidak salah oleh Pak Alwi, bahwa stressing air permukaan di Jawa memang sudah sangat kritis. Ini memang demikian, jadi ketersediaan air itu sangat berbanding lurus dengan kebutuhan. Kalau kita perhatikan di Jawa, ini sebetulnya Pulau Jawa ini sudah krisis air. Antara ketersediaan dan kebutuhan sudah sangat tidak berimbang. Nah, sementara di kepulauan lain, contoh misalkan di Kalimantan, ketersediaannya sangat luar biasa, tapi jumlah penduduknya masih tidak sedemikian besar dengan jumlah air kebutuhannya. Sehingga ini yang kemudian juga menjadi tantangan kita untuk penyediaan air baku ataupun air bersih, air minum. Berbicara mengenai air minum, sebenarnya di dalam Undang-Undang 17 tahun 2019 ini juga disebutkan di pasal 8 ayat 2, yaitu prioritas hak atas air, yang mana pertama adalah kebutuhan pokok sehari-hari, yang kedua adalah pertanian rakyat, dan yang ketiga adalah penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Ini kebutuhan usaha, ini perlu digarisbawahi, guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM. Nah, inilah yang kemudian menjadi lokus pembicaraan kita saat ini. Nah, apa yang disebut dengan pendaya gunaan? Di dalam undang-undang tersebut di pasal 28 disampaikan bahwa pendaya gunaan sumber daya air adalah upaya penata gunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna, berdaya guna yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Nah, untuk bisa sumber daya air ini secara berkelanjutan, ini tentunya di sana ada upaya konservasi dan pengendalian daya rusak. Kita tidak bisa terlepas dari dua hal tersebut, konservasi. Bagaimana kita menjaga sumber daya air. Nah, sehingga kemudian diaturlah dengan undang-undang, baik itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,
dan juga ada di Undang-Undang 17 tahun 2019. Yang semuanya ini berangkat adalah untuk mengatur bagaimana kita bisa menjaga ekosistem maupun keberadaan sumber daya, khususnya sumber daya air di kawasan-kawasan tertentu, yaitu dalam hal ini kawasan suaka alam dan kawasan perlindungan pengawetan alam, KSA atau KPA. Ini mungkin kami mengambil istilah-istilah ataupun terminologi pengertian mengenai apa yang disebut KPA ataupun itu KSA. Ini dari Undang-Undang 5 tahun 1990, bahwa yang disebut sebagai kawasan pelestarian alam atau KPA itu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk KPA ini ada cagar alam dan suaka marga satwa, di mana cagar alam ini kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang di sana perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sementara suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sementara KSA sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Di sana ada taman nasional, ada tahura, dan juga ada taman wisata alam. Nah, kedua-keduanya ini, KPA maupun KSA, jelas mereka di sana disebutkan adalah untuk berfungsi sebagai perlindungan dan juga yang satu berfungsi sebagai pengawetan. Nah, ini untuk menjaga, semuanya untuk menjaga agar sumber daya alam yang ada di dalam kedua lingkungan itu lestari dan sumber hayati dan ekosistemnya tetap terjaga dan lestari sebagai penyangga kehidupan. Lanjut. Ini mungkin kami sampaikan bagaimana pengaturan kegiatan di dalam KSA dan KPA. Di dalam Undang-Undang 5, sebagaimana tadi disebutkan narasumber sebelumnya, tahun 90 tentang konservasi sumber daya air di pasal 17, bahwa di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Di dalam suaka marga satwa dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Sementara di Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air, setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan KSA maupun di KPA. Larangan tersebut atau pendayagunaan itu sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha. Nah, ini yang kemudian menjadi diskusi kita. Lanjut. Nah, ini kalau kita bicara tadi, intinya di dalam Undang-Undang Nomor 5 1990 itu mengatur mengenai kegiatan yang dapat dilakukan di dalam KSA dan KPA. Kalau tidak saya salah, kegiatan yang bisa diatur itu hanya ada 5. Tadi sebagaimana tadi saya tulis, ada penelitian, kemudian untuk budidaya dan sebagainya. Untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemudian kegiatan lain yang menunjang budidaya dan termasuk wisata terbatas. Nah, Undang-Undang 17 itu tidak mengatur kegiatan, tapi mengatur pendayagunaannya. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Undang-Undang 17 itu hanya mengatur pendayagunaannya. Pendayagunaannya di KSA KPA sebagaimana pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 tadi. Bahwa
di sana untuk pendayagunaan airnya hanya boleh untuk orang perseorangan. Sementara di Undang-Undang Nomor 5 mengatur kegiatannya, dan kegiatannya itu hanya terbatas di 5 kegiatan itu tadi. Lanjut. Nah, tapi di antara polemik tersebut, kami berharap ini karena ini sudah kita ketahui semua bahwa yang namanya undang-undang ini kan untuk mengatur. Dan undang-undang ini bukan milik suatu kementerian, bukan milik suatu direktorat jenderal apalagi, tapi ini adalah produk dari inisiatif DPR yang setelah diundangkan ya berlaku untuk semuanya. Ini yang mohon bisa dipahami. Nah, bagaimana kemudian dengan adanya Undang-Undang 17 yang mengatur pendayagunaannya di KSA KPA? Tadi saya sampaikan, kenapa di KSA dan KPA ini, sebenarnya Undang-Undang 17 ini sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 5. Karena semuanya juga untuk tujuannya menjaga kelestarian sumber daya alam, termasuk di situ sumber daya air. Nah, karena kalau itu tidak kita atur untuk menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup yang di sana, bagaimana nanti kita semua harus menjamin air yang ada di hilir. Kalau kita semuanya nanti mengarah ke semuanya ke KSA, KPA. Nah, ini yang harus kita jaga. Sehingga harus ada bagian tertentu yang harus kita jaga, kita selamatkan dari kelestarian lingkungan hidupnya. Tapi ini bukan berarti suatu harga mati terus kemudian teman-teman Perpamsi khususnya dalam penyediaan air bersih ini jadi kemudian tertutup, tidak. Karena ya oke, karena ini undang-undang sudah muncul dan sudah ditetapkan, sudah diundangkan. Nah, kita geser saja. Apakah harus kita ini mengambil air dari KSA dan KPA? Gitu. Mungkin yang saya pahami kenapa kalau selama ini teman-teman dari PDAM menghendaki pengambilan air itu dari KSA KPA, karena satu, di sana kualitasnya bersih sehingga tanpa treatment. Kemudian dengan KSA KPA itu elevasinya tinggi sehingga gravitasi. Itu mungkin yang diharapkan dari teman-teman. Nah, tapi karena dengan undang-undang itu kemudian diatur bahwa di KSA KPA itu supaya tetap dilindungi dan dijaga, sehingga bagaimana kalau kemudian kita mengambilnya di luar KSA KPA. Gitu. Ini yang solusi yang mungkin bisa kami sampaikan. Di luar KSA KPA tentunya juga memungkinkan untuk diambil air baku yang kemudian bisa diolah menjadi air minum. Nah, di luar itu, kami dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, itu saat ini telah sedang membangun 65 waduk. Yang saat ini sudah selesai kurang lebih 16 waduk. Nah, dari situ mungkin bisa kami sampaikan kepada teman-teman PDAM, yang semuanya ini nanti bisa kita, ketersediaan air bakunya kita manfaatkan semuanya bagi memenuhi kebutuhan teman-teman Perpamsi. Di luar waduk juga ada kita membangun embung, nah, membangun bendung-bendung. Nah, ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi agar jangan sampai kemudian, wah dengan Undang-Undang 17 ini air bersih akan terhenti. Nah, ini tidak demikian. Bahwa untuk perizinan saat ini sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, melalui Omnibus Law, dan proses perizinan menurut informasi yang kami peroleh dari teman direktorat yang dalam hal ini membidang itu sedang dalam proses peraturan pemerintahnya untuk ini. Proses perizinannya nanti akan diatur sedemikian rupa. Nah, semuanya ini adalah bagian bentuk dari upaya untuk supaya agar kegiatan itu tetap bisa berlangsung. Lanjut. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, kita sedang membangun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR 61 bendungan. Yang sudah selesai ini adalah 15 bendungan, yang sedang berlangsung ada 46.
Dari total 61 bendungan ini nanti akan diperoleh ketersediaan air bakunya sebesar 45,60 meter kubik per detik. 45,60 meter kubik per detik. Ini suatu jumlah yang sangat besar. Namun demikian tentunya belum bisa memenuhi kebutuhan untuk teman-teman Perpamsi. Karena air bendungan itu dibangun tidak di setiap provinsi. Karena itu juga menyangkut karakteristik dan kondisi secara teknik yang sangat spesifik sekali. Sehingga namun demikian dari 61 ini mana yang bisa kita dorong untuk bisa membantu mensuplai air baku untuk teman-teman di Perpamsi. Lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi saja bahwa potensi air sumber daya air kita yang tadi saya sebutkan di awal ada di cekungan air tanah. Jumlah cekungan air tanah itu ada 421 dengan potensi 500 miliar meter kubik per tahun. Sementara di air permukaan tadi yang 2,17 triliun itu ada di 128 wilayah sungai yang tersebar di Indonesia. Saya kira demikian Pak Moderator, paparan kami yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iriandi sudah mulai terbuka beberapa alternatif solusinya, walaupun tentunya memang harus mulai dipikirkan tadi mengambil air di luar kawasan yang tentu memang ada penambahan biaya maupun mungkin tambahan resiko investasi Pak ya. Tapi saya kira kalau investasi mudah-mudahan nanti ini juga masukan untuk Kementerian PUPR sumber daya air terhadap sistem-sistem yang sekarang ini sudah berada lokasinya memang di KSA maupun KPA begitu ya. Tetapi tadi resiko memang betul Pak Iriandi, selama ini kan sebetulnya masalah energi ya, mereka memanfaatkan air di KPA KSA itu bisa dilakukan secara gravitasi, kualitas airnya juga tentu lebih baik gitu ya. Nah tadi karena memang sudah diatur seperti itu di dalam Undang-Undang 17 tahun 2019 bahwa sudah ada larangan, sehingga tadi Pak Puja juga menyampaikan beberapa izin perpanjangan itu sementara ini belum dapat diproses gitu. Baik Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya melihat ini ada satu orang sambil menunggu, ada satu orang dari Pak Prianto. Saya kira ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Puja nih, Pak Puja. Apakah pengambilan air baku di kawasan Suaka atau pelestarian alam ada batasannya? Lalu apakah juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL? Kalau batasan tadi Pak Puja sudah menjelaskan, mungkin ini tertinggal tadi, tetapi mengenai persyaratan nih, dokumen AMDAL, ketentuannya berapa, gambaran umumnya, barangkali mungkin bisa dijelaskan Pak Puja, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Terkait pertanyaan, ada batasannya, kami tadi, mungkin saya ulangi Pak, mungkin lewat, jadi sudah ada Pak, jadi ketentuannya sudah kita atur, bahkan lokasi-lokasinya pun kita atur Pak. Jadi lokasinya yang boleh dimanfaatkan hanya yang berada di luar zona inti, zona rimba, hanya di zona pemanfaatan Pak, kalau Taman Nasional, kemudian di Taman Wisata Alam dan Tahura. Jadi lokasinya memang sudah kita pertimbangkan supaya tidak mengganggu kelestarian dari sumber daya alam hayati yang ada di sana. Ya, kami berprinsip bahwa memang ini ada yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Jadi oleh karena itu makanya kita melakukan pengaturan untuk pemanfaatan. Dan batasannya tadi sudah saya sampaikan, jadi pada maksimal 50% yang bisa dimanfaatkan dari debit itu. Itu debit minimal 50%. Dan untuk dunia usaha hanya 20%. Kemudian AMDAL Pak, jadi pada awalnya memang ada yang izin lingkungannya berupa UKL-UPL, tapi saat terakhir kita membahas RPP RBA, jadi usaha berbasis risiko, maka di kawasan konservasi semuanya nanti menggunakan AMDAL. Itu yang menjadi persyaratan karena memang
ini kawasan konservasi, kawasan yang diperuntukkan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka ini termasuk dianggap berisiko tinggi sehingga harus AMDAL, Pak. Demikian, Pak. Ya, Pak Puja, saya mau klarifikasi tadi karena ragu mungkin teman-teman juga. Tadi kan Pak Puja menjelaskan bahwa katakanlah di kawasan suaka alam itu ternyata juga dibagi-bagi ya, ada zona inti, kemudian ada zona apa saya tidak tahu. Nah, dengan undang-undang tadi di pasal 30 di luar zona inti walaupun KSA masih memungkinkan gitu Pak, tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Karena disebutkan di KSA dan KPA, Pak. Jadi walaupun di zona pemanfaatan yang sebelumnya kita alokasikan untuk bisa dimanfaatkan, saat ini berhenti, Pak. Jadi tidak bisa. Ya, baik. Jadi itu semuanya memang dengan pasal 33 ini seluruhnya berhenti ya. Berhenti, Pak. Ya. Berhenti. Ya, baik. Tadi alternatif solusinya kan Pak Iriandi menawarkan untuk mengubah lokasi di luar zona itu. Kalau di luar zona itu tentu memungkinkan gitu ya, walaupun tentu dengan ada risiko investasi baru maupun barangkali mungkin pertimbangan energi, begitu ya Pak Wijaya, Pak Iriandi. Baik, Bapak dan Ibu silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Bu Tiara, kalau silahkan dibacakan. Izin Pak, ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Tommy nih Pak. Oh iya silakan, monggo Pak. Kalau di kita Pak Iriandi, apakah aturan tersebut berlaku untuk masyarakat desa? Setahu saya selama ini desa mengembangkan potensi air untuk masyarakat seperti BUMDes memanfaatkan air bersih untuk didistribusikan ke masyarakat desa. Ya. Ini kalau BUMDes itu memanfaatkan air di luar KSA KPA tidak apa-apa Pak. Tapi selama itu tadi Pak Puja juga menyampaikan, selama ini di KSA, KPA, meskipun itu BUMDes, itu tidak diizinkan. Yang tadi saya sebutkan dikecualikan di ayat 2 pasal 33 itu untuk kebutuhan sehari-hari itu, kita juga tidak menutup ini Pak, menutup mata bahwa di KSA, KPA itu memang ada pemukiman. Kita tidak bisa mengusir mereka dari wilayah KSA, KPA, karena mungkin mereka berdiam di sana itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Nah, sehingga untuk kebutuhan air mereka itu diizinkan. Tapi dalam rangka tidak untuk pengusahaan tadi, Pak. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, cuci, itu nggak apa-apa. Tapi tidak melalui pengusahaan. Nah, ini kalau melalui BUMDes, kalau di daerah KSA, KPA tentunya juga tidak diizinkan sampai saat ini. Demikian, Pak. Baik, tetap tidak diizinkan ya. Nah, ini menarik Pak. Saya melihat di beberapa lokasi begini, karena barusan Pak Iriandi mengingatkan, selama ini ada masyarakat yang lokasinya di luar KSA, tetapi punya kemampuan keuangan sendiri, mengambil air dari mata air menggunakan pipa, gitu Pak ya. Ini untuk keluarga, terus masing-masing pipa. Lama-lama pipa ini banyak Pak. Jadi kayak supermie, kayak spaghetti begitu ya, beberapa puluh gitu pipa. Nah, terus lama-lama masyarakatnya lebih maju. Gimana kalau kita berunding saja, kita pasang rame-rame, udunan gitu ya, uang satu pipa digunakan bersama untuk masyarakat. Ya, katakanlah boleh dibilang mendekati berbasis masyarakat, tetapi tidak ada lembaganya gitu. Nah, ini mungkin Pak Puja atau Pak Iriandi, gimana nih yang seperti ini gitu. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nih Pak. Mungkin saya dulu Pak ya. Ya silakan. Yang kami hadapi Pak. Jadi selama ini sebenarnya kami sudah mengatur itu Pak. Jadi untuk menghindari konflik horizontal di antar masyarakat dan menjaga estetika kawasan, karena di situ juga ada objek-objek wisata, karena di zona pemanfaatan Taman Nasional ini kan beberapa tempat memang dikembangkan untuk wisata Pak. Nah, kami mengatur bahwa pemanfaatannya ini kelompok Pak. Jadi untuk memudahkan koordinasi supaya tadi seperti Bapak sampaikan tidak banyak pipa-pipa yang saling tidak teratur, jadi membuat suasana tidak bagus. Namun dengan Undang-Undang 17 karena di ayat di pasal 33 ayat 2 itu disebutkan pengecualiannya hanya orang perseorangan Pak. Jadi kami ini bingung juga Pak. Kami tidak berani lagi mengizinkan. Jadi harus orang perseorangan. Ini yang kita juga
orang perseorangan itu pakai kelompok dalam ini termasuk, karena kalau saya coba buka, kalau setiap orang itu bisa setiap orang itu terdiri dari dua, Pak. Bisa orang dan korporasi. Nah, karena ini bisa perseorangan dan korporasi. Karena disebutnya perseorangan, jadi kami sempat coba tanya ahli bahasa, kalau orang perseorangan itu berarti individu, Pak. Nah, ini saya jadi kami nggak berani, Pak. Yang disebut Pak Direktur tadi, Pak Irwan tadi, kalaupun ada di dalam kawasan, tinggal di kawasan, yang memanfaatkan tidak orang perseorangan dalam kelompok pun tidak berani. Bahkan ini ada dari Balai Besar Wilayah Sungai, Pak, yang sebenarnya juga mendukung untuk pemanfaatan air. Kami pun tidak berani mengizinkan, Pak. Pada tahun 2020 itu ada beberapa, Pak, di lokasi yang ini sebenarnya membangun untuk masyarakat. Tetapi karena kami mencoba, jadi sampaikan ke beliau-beliau, coba konsultasi dengan PUPR, apakah memungkinkan ada misalnya tertulis bahwa ini boleh. Kalau ada tertulis begitu, kami berani, Pak. Tapi sepanjang tidak ada, kami tidak berani karena ada pasal 69 tadi, Pak, pasal pidana, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan, Pak. Iya, Pak Puja. Menambahkan, Pak Iriandi mungkin. Ya. Tambah. Ya, jadi sebagaimana disampaikan Pak Puja, Pak, ini banyak tahun 2020 itu paket-paket pekerjaan kami itu hangus, Pak, tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari teman-teman LHK tadi, Pak, karena itu masuk di KSA dan itu untuk kelompok-kelompok desa-desa kecil, Pak. Itu semuanya kita batalkan, Pak, pakai itu, Pak. Ya, demi menghormati aturan yang sudah ada, gitu, Pak. Sehingga ini tahun ini kita geser, Pak, supaya sumber airnya tidak harus dari KSA. Ya, baik. Ini satu lagi saya akan bacakan ya. Dari Perumda Boyolali ini, pengajuan izin pengusahaan air di lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu ditujukan ke mana? Nah, ini kalau ini Taman Nasional nih kategorinya, Pak Puja mungkin. Baik, Pak. Kalau sekarang sementara tidak bisa, Pak. Sebelumnya, Pak. Karena undang-undang tadi. Kalau sebelumnya, kalau yang komersial itu ditujukannya ke Menteri LHK. Halo? Ya, itu kawasan nasional, Pak, ya. Ya. Jadi sebelumnya memang itu kita atur, Pak. Jadi di Permen 18 itu, jadi mengajukan ke Menteri LHK. Tapi sejak terbit Undang-Undang 17 itu, maka dari Biro Hukum sudah menyampaikan, waktu itu kita tanyakan, termasuk yang kelompok tadi, Pak. Jadi dari Biro Hukum menyampaikan, ya kita mengikuti aturan yang ada sekarang, gitu. Jadi kita mengacu ke 17, 19, Pak. Demikian, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Puja. Tadi ada yang mau langsung. Halo, Tiara, tadi ada yang mau langsung bicara, silahkan. Ditujukan ke siapa? Pak Rivo dari Kabupaten Gorontalo tadi. Mau bertanya? Merta Dinata dulu, Pak. Pak Merta Dinata. Ya, silakan. Pak Merta Dinata, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Merta Dinata. Terima kasih waktunya, Pak. Saya dari PMW Butuh Timur, Pak. Sedikit yang mau saya tanyakan, adakah aturan dari deregulasi yang mengatur tentang penggunaan air bawah tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat tapi dikomersilkan, Pak?
dampaknya ke kami yang sekarang kami rasakan, pelanggan kita beralih ke penggunaan sumur tanah dalam, sumur bor. Ini adakah aturan yang bisa mencegah hal-hal ini? Karena kita buat sumur bor, mereka kalau untuk perorangan oke, mungkin nggak berpengaruh, tapi membuat sumur bor akhirnya dikomersilkan. Aturan-aturan ini ada nggak Pak yang bisa membatasinya? Sedikit itu Pak, pertanyaan saya dari PDAM UI Guru Lombok Timur. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mertadinata. Ini masalah perizinan air tanah. Mungkin air tanahnya diambil oleh masyarakat, tetapi tentu dikomersialkan. Saya kira ini Pak Iriandi ini yang tepat. Kami persilakan Pak Iriandi. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya coba jawab Pak Mertadinata ya. Prinsipnya begini. Kita hanya dalam hal ini mengatur perizinan air tanahnya, pengeborannya. Bahwa itu dikomersilkan atau tidak, itu kita tidak mengaturnya, Pak. Kita hanya mengatur proses izin pengambilannya, pengeborannya sampai kedalaman berapa, kemudian dari hasil pengeboran itu kalau diketahui hasil ketersediaan air tanahnya itu misalkan totalnya 20 liter, yang diizinkan itu berapa yang diambil, itu kita memberikan rekomendasinya sampai sejauh ke situ. Dan kami banyak Pak membantu masyarakat pedesaan untuk pengeboran air tanah. Nah tapi Pak memang yang membedakan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, ini kan yang namanya air dari dalam tanah Pak. Untuk bisa naik ke atas pasti membutuhkan satu mekanisasi, yaitu dengan pompa. Nah, pompa ini butuh energi, Pak. Energinya bisa dari listrik, bisa dari generator atau genset. Nah, ini butuh biaya. Nah, pada umumnya kami banyak sekali tiap tahun melakukan pengeboran. Setelah kita lakukan pengeboran, kemudian kita bangun jaringannya, ini kita serahkan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk dikelola. Karena pemerintah itu bertugas hanya membangun, tapi memberikan biaya operasional itu tidak ada, Pak. Kita tidak pernah memberikan biaya operasional. Nah, sehingga untuk kebutuhan biaya operasional itu, kita pendampingan ke masyarakat bahwa ini dirembuk dengan masyarakat yang akan memanfaatkan. Berapa kemampuan mereka, gitu, Pak. Itu sumur-sumur yang kami bangun, Pak. Kalau sumur yang dibangun oleh satu kelompok tertentu, itu apakah itu izin atau tidak kami tidak tahu. Nah ini kami juga tidak bisa memonitor Pak. Tapi kalau sumur air tanah yang kita bangun untuk air baku, semuanya prosedurnya seperti itu Pak. Sehingga semuanya dirembuk berapa kemampuan masyarakat itu. Nah kalau kemudian itu dikomersilkan, itu yang selama ini kami lakukan untuk masyarakat, khususnya yang ngebor dari kami, itu tidak ada yang dikomersilkan, Pak Merta. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi yang dibangun dari SDA rata-rata untuk kelompok masyarakat, Pak ya, berbasis masyarakat begitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin nih kalau terus dikuasai oleh pengelolanya, digunakan komersial, siapa tahu diisi mobil tangki, itu sebetulnya kan rembukannya masyarakat, begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Pak Iriandi, ini ada yang pertanyaan. Bagaimana kalau ada pembangunan jalan yang berdekatan atau melintasi sumber air baku? Nah, ini kalau yang bangun jalan biasanya kan orang bina marga. Biasanya kenapa sih Pak gitu ya? Atau pertimbangannya, atau paling tidak kisi-kisinya harus bagaimana kalau tidak ada alternatif lain, terpaksa harus lewati itu satu-satunya gitu. Ya, ini mungkin pertanyaannya perlu lebih spesifik Pak. Air baku yang di mana gitu Pak? Apakah di KSA atau di KPA? Nah kalau di KSA KPA bahkan jalan pun tidak boleh dibangun di daerah itu Pak. Tapi kalau ya, yang saya tahu kalau bangun KSA, jalan ke KPA KSA. Ya kalau itu di luar KSA KPA, tentunya itu ada kaidah-kaidah Pak, ada rekomendasi teknis dari kami bagaimana posisi jalan itu. Intinya tidak boleh sumber air itu mati Pak atau terputus terhadap konektivitas untuk masyarakat itu Pak. Saya kira demikian Pak. Ya, baik. Pak, satu lagi, ini ada pertanyaan mengenai perizinan yang dirasakan teman-teman mungkin
prosesnya lama begitu ya. Walaupun sekarang kan yang saya tahu sih sudah online pengajuan SIPA. Biasanya kalau ada proses lama atau mungkin dibalikan lagi, itu sebagian besar masalahnya kenapa, Pak Irian? Baik, saya coba menjawab ya Pak. Yang sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, sebetulnya masalah perizinan, masalah regulasi ini ada di Direktorat Bina OP Pak, tidak di Direktorat Baku. Tapi saya coba menjawab. Kita sudah mengeluarkan Pak, sampai sebelum ada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, itu bahwa untuk perizinan itu kan rekomendasi teknisnya ada di Balai Wilayah Sungai Pak. Kemudian izin dikeluarkan oleh Bapak Dirjen atas nama Menteri. Setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai. Tentunya Balai Wilayah Sungai memberikan rekomendasi teknis berdasarkan neraca air yang ada, Pak. Neraca potensi sudah diambil berapa, masih terdapat berapa. Itu secara teknisnya itu. Nah, secara administrasinya, ini semuanya by online, Pak. Ya. Jadi ketika persyaratan-persyaratan itu tidak lengkap, itu kan ini yang saya sampaikan masih sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak? Ya, ya. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu, rekomendasi teknis itu 23 hari, Pak. Terus kemudian izin di kita itu 7 hari. Sehingga total itu izin itu harusnya 1 bulan, 30 hari. Nah, karena itu by aplikasi online, itu ketika teman-teman pemohon ini mengajukannya itu tidak lengkap, itu dikembalikan, Pak. Okay. Nah, ini yang perlu menjadi catatan teman-teman, bahwa 23 hari itu dengan catatan berkas lengkap, Pak. Yeah. Ketika berkas tidak lengkap, pasti kembali, Pak. Nah, ketika kembali, mohon maaf, informasi yang saya peroleh, kadang-kadang teman-teman ini tidak memperbarui lagi, atau tidak melihat di aplikasi bahwa itu ada penolakan dari sistem gitu, Pak. Dia selalu mengatakan, wah ini kok berlarut-larut. Ini mohon maaf sekali lagi yang saya peroleh informasi dari teman-teman Direktorat Bina OP. Nah, ketika semuanya sudah dinyatakan lengkap, ya rekomendasi teknis, itu ketika memang ketersediaan airnya itu masih memungkinkan, pasti diberikan rekomendasi teknis yang kemudian dilanjut dengan perizinan. Demikian Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Ariandi. Pak Rivo, barangkali silakan mau menyampaikan pertanyaan langsung, Pak Rivo, dari Kabupaten Gorontalo, ya, PDM Kabupaten Gorontalo. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber dari lingkungan hidup dan kemudian dari ATAB, Pak Irjen, kemudian Pak Agus sama teman-teman tukang ledeng. Kebetulan ini Pak, PDAM itu terus terang sangat membutuhkan air baku. Pembangunan spam di daerah kami itu terus terang terhambat di air baku. Di air baku itu bukan masalah air bakunya Pak, tapi masalah perizinannya. Terus terang, masalah perizinannya. Saya punya pengalaman Pak, di Bone Belango itu saya membuat izin di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang itu pemakaian air di hutan lindung itu izin saya itu sampai saya presentasi di Kementerian Kehutanan di Bogor Pak, tapi izinnya itu keluar hampir 2 tahun. Saya presentasi Pak, di situ ada bagian hukumnya, biro hukumnya, ada biro konstruksinya, ada biro pariwisatanya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah keluar juga izinnya Pak. Cuma masalah yang ini adalah biaya Pak. Biaya itu pertama kami diklasifikasikan karena kita komersil, biayanya itu yang diminta biaya izinnya itu 500 juta pertama Pak. Akhirnya kami kembali bermohon, turun lagi 100 juta. Dan akhirnya bermohon dapat karena 2 lokasi 25 juta jadi 50 juta. Itu Pak. Nah, kemudian berkelanjutannya itu dari Kementerian Kehutanan itu akan memungut PNBP, pendapatan negara bukan pajak.
Dan itu kita sudah laksanakan waktu saya masih di Bonebolango. Itu Pak yang jadi ini. Yang kemudian yang berikut perizinan juga untuk pengambilan air baku di balai sungai Pak. Terus terang kami itu kalau minta izin itu persyaratannya banyak. Terus terang kami sudah pernah tanya ke PDM yang mengurus izinnya itu. Biaya izin itu di balai sungai itu kurang lebih hampir 70-an juta. Karena di situ harus ada dimintakan daya dukung tanah. Padahal kami membangun intek. Intek itu bebannya tidak ada. Kita kok harus diminta daya dukung tanah, harus ada kekuatan tanah. Itu kita kayak membangun sebuah waduk. Padahal itu cuma bangunan intek mungkin 3x4 dan tidak punya beban apa-apa. Itu Pak yang susah. Nah, kemudian juga di balai sungai akan juga terbit lagi PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Di provinsi, di pertambangan kita diwajibkan membayar retribusi air permukaan. Nah, itu Pak yang jadi pokok prinsip yang kami permasalahan itu. Ketiga instansi ini, satu objek kita 3 pembiayaan dari lingkungan hidup, dari balai sungai, dan dari provinsi. Nah, kira-kira bagaimana ini kami PDM? Yang pertama izinnya itu pembangunannya, bangunan intek atau disebut SIPA, itu dari balai sungai, persyaratan banyak Pak. Ada layoutnya, ada minta daya dukung tanahnya, ada minta macam-macam. Yang begitu saya tanyakan, kita minta bantuan dari pihak ketiga itu, biaya itu hampir 70-an juta, Pak. Nah, bagaimana kami mengusulkan pembangunan di suatu tempat yang terhalang dengan izin SIPA-nya itu, yang notabene-nya biayanya besar, Pak. Oke. Baik. Saya kira itu yang pengalaman yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riko. Saya kira pertanyaannya pertama mungkin ke Pak Puja dulu, masalah perizinan tadi. Silakan karena walaupun kedepannya nih ya dengan aturan tadi jadi tak penting. Silakan Pak Puja. Ya, terima kasih Pak. Bapak dari mana tadi? Pulang mengunduh terkait pulang mengunduh Pak ya. Gorontalo sekarang Pak, Kabupaten. Pak Rifo ya. Sebelumnya Bonebolango. Bonebolango. Gini Pak, jadi mungkin prinsip perizinan di pemerintah ini hampir sama dengan yang disampaikan Pak Iriandi tadi. Kami proses izin kalau persyaratan lengkap itu kurang nggak sampai 40 hari Pak. Itu persyaratannya sudah lengkap ya. Hanya mungkin dalam perjalanannya, dalam pengurusan ini kan ada yang tidak lengkap. Oleh karena itu mungkin bolak-balik Pak. Kemudian yang saya ketahui ada yang agak lama karena ada perubahan peraturan waktu itu. Tadinya offline menjadi OSS, ini kan prosesnya agak ada beberapa kali berubah itu Pak. Itu yang mungkin agak lama. Tapi prinsipnya kalau sesuai dengan ketentuan persyaratannya terpenuhi itu tidak lama. Dan kami ada beberapa contoh yang memang tepat. Jadi sesuai dengan apa yang ditentukan. Karena kita sekarang kan dituntut memberikan pelayanan yang tepat Pak. Kemudian yang kedua terkait PNBP Pak. Jadi ini kalau PNBP memang kan itu sudah ada aturannya, Pak, panduannya dari Menteri Keuangan PP 12. Jadi kami tidak bisa lepas dari itu, mengacu ke situ. Nanti kalau kita tidak mengacu, kita yang kena Pak. Kemudian juga kalau memang keberatan di situ ada juga. Jadi bagaimana mengajukan keberatan sudah diatur di sana Pak. Jadi kami juga ada yang mengajukan keberatan ini dalam proses. Karena memang urusan keuangan ini bukan urusan teknis, Pak. Jadi terkait dengan aturan Kementerian Keuangan, jadi kita mengacu ke sana, Pak. Ya. Mungkin tadi ada sedikit yang perlu kami luruskan juga, Pak. Jadi di kawasan konservasi pun ada, Pak, pembangunan jalan. Termasuk kalau yang kegiatan pemanfaatan air perlu jalan untuk mengecek kondisi sarana prasarana ya inspeksi Pak itu ada juga Pak. Jadi tergantung kepentingannya Pak. Jadi di situ memang
itu sangat penting, strategis, itu juga dimungkinkan. Tapi ada ketentuan dan kriterianya, jadi pengaturan-pengaturan itu memungkinkan, Pak. Mungkin demikian, Pak. Ya, Pak. Jadi tadi PNPB itu memang kan untuk pembangunannya dan tentu PNPB untuk operasinya ya, pengambilan airnya ada 2, Pak ya. Jadi PNBP Pak di kami itu ada 2 Pak. Jadi pada saat iuran itu keluar izin, kemudian ini kan pengganti nilai intrinsik Pak. Jadi penggunaan kawasan itu dipakai, nah itu iuran. Kemudian pungutannya itu tiap bulan Pak, mengacu ke air yang dimanfaatkan. Itu air yang dimanfaatkannya. Ya, ada beberapa kelompok Pak. Jadi kalau izin besar, izin menengah, dan izin kecil ada klasifikasi. Jadi beda-beda ini persentasinya untuk pengenaannya, Pak. Pak, berkaitan dengan tadi Pak Riko juga ada juga di samping PNPB di daerah itu masih dipungut retribusi. Pengetahuan Bapak memang seperti itu. Setahu saya retribusi sudah tidak boleh lagi. Mungkin pajak daerah, Pak, pajak air permukaan, air bawah tanah. Di kami, Pak, di daerah tidak ada retribusi, Pak. Jadi pungutannya hanya tunggal PNBP, Pak. Mungkin dari daerah, Pak. Karena memang ada contoh beberapa lokasi itu dia dikenakan juga dari daerah, Pak. Tapi prinsipnya kalau di kawasan konservasi sebenarnya kami mengacu ke PNBP, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak Iriandi, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Riko menyangkut mengenai biaya untuk semacam izin mendirikan bangunannya dan juga mungkin PNPB-nya, apakah itu sekarang DPSDA atau apa begitu. Pak Iriandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Riko. Jadi kalau proses perizinan Pak di kami itu tidak ada biaya sama sekali. Tapi kalau menyangkut PNBP, bagaimana tadi Pak Puja sampaikan, yaitu karena aturan Menteri Keuangan, Pak, sehingga kami juga tidak bisa menghindar dari itu. Aturannya memang demikian. Nah, kemudian tadi disampaikan Pak Riko, memang di dalam persyaratan kami, Pak, itu kalau saya tidak salah, itu ada 12 persyaratan, yang mana salah satunya itu adalah harus melampirkan gambar, desain, bentuk bangunan pengambilan, Pak. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab pemohon, gambar, bentuk, desain. Ini memang kami persyaratkan supaya kami tahu persis ini nanti diambil dengan bentuk intik seperti apa. Intiknya apakah bendung, apakah intiknya free intake atau brown cap atau yang mana. Nah, itu persyaratannya memang membutuhkan lampiran gambar detail bahkan sampai ke RAB, Pak. Nah, ini ya memang menjadi tanggung jawab daripada pemohon. Kalau itu kemudian menimbulkan biaya di dalam pemohon untuk melakukan desain itu, nah ini memang menjadi suatu konsekuensi gitu, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ini mungkin langsung dari PDAM Bontang ya. Perumda Air Minum Bontang. Tolong dibuka. Silakan di-unmute Pak dari Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, yang saya hormati, mungkin perkenalan dulu. Nama Suramin Pak, Direktur PDAM Perumda Tirta Taman Kota Bontang. Ya, mungkin yang saya hormati Bapak Agus Sunara dan mungkin Bapak Direktur ATAB Dr. Pak Eryadi dan Bapak PCLH Puja beserta webinar yang bahagia. Yang pertama kami ada apresiasi kepada Bapak Sunara. Ini sangat penting bagi Kota Bontang, khususnya Perumda Air Minum Kota Bontang. Yang kedua kami mengklarifikasi Pak, terkhusus kepada Bapak Insinyur Iriadi, yaitu bahwa Kalimantan aman air. Kalimantan aman air, kami tentunya berbalik, ya Pak, berbalik lawan, yaitu bahwa sangat krisis
sangat krisis air, khususnya di Kota Bontang. Jadi sumber air Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang ini 28 unit sumur air bawah tanah rata-rata kedalaman 250 hingga 300 meter. Dan ini tentunya tidak ada alternatif sumber air baku selain air bawah tanah, yaitu tidak ada sama sekali. Nah, harapan kita mungkin di sini ada yang namanya bendungan North Wing, yaitu Marangkayu. Nah, Marangkayu ini sudah hampir kurang lebih 10 tahun, dan kemarin kami ikuti cek ke lapangan, itu sangat informasi tahun 2021 e-bonding 1 dan tahun 2024 akan e-bonding kedua. Nah, ini kelihatannya di lapangan belum sangat siap. Saya cek di lapangan. Nah, yang kedua, kami berharap karena kebutuhan air baku Kota Bontang ini sudah semakin tahun akan mengalami penurunan dan krisis air, sedangkan pertumbuhan penduduk dan cakupan layanan tentunya meningkat terus. Kami kesulitan sumber air baku karena tidak ada sumber lain selain air bawah tanah. Nah, harapan kita memang ada 2 usulan, Pak, kami tujukan kepada Pak Puja atau PDLHK. Ini ada opsi yang kedua, selain Marangkayu ada rencana pemanfaatan pasca kolam ek tambang Indominco. Dan ini relatif dekat dan siap untuk diisap atau sumber air baku. Nah, inilah harapan kita bagaimana nanti ini akan dibentuk namanya SEPAM regional, karena posisi sumber air baku itu di wilayah kabupaten kota lain, yaitu Marangkayu itu SEPAM regional nanti antara Bontang dengan Kutai Kertanegara. Dan untuk rencana usulan kami yang memanfaatkan kolam tambang ek Indominco ini posisi di Kabupaten Kutai Timur. Jadi harapan kita mudah-mudahan Pak, ini kami kemarin sama provinsi akan dibentuk tim, dan harapan kita mudah-mudahan Pak untuk jangka pendek ini baik dari bendungan Marangkayu ini bukan mimpi tapi mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, ini karena terus terang saja harapan kita juga dari pusat bisa tinjau cek lokasi keberadaan bendungan itu. Karena saya amati ini sudah terbengkelai cukup lama. Nah, yang kedua yaitu harapan kita kepada Pak Puja, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk memanfaatkan kolam pasca ek tambang, karena ini kaitan erat dengan perizinan PDLHK. Oke, ya. Nah, tentunya Pak ini mudah-mudahan ini yang jangka pendek itu. Nah, untuk PDAM Kota Bontang ini Pak, terus terang saja untuk saat ini sudah minus 200 liter per detik, Pak. Nah, demikian Pak, ini harapan kita mudah-mudahan saya simpulkan. Pertama, kami mohon support tadi yang dari Bapak Iryadi, karena bahwa Bontang sangat krisis air, khususnya air baku, apalagi rencana untuk penyangga kota IKN, mudah-mudahan Pak. Nah, untuk Pak Puja, harapan kami mudah-mudahan atas nama pemerintah kota dan provinsi bisa didukung hal itu. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, terkhusus pada Bapak Sunara dan Bapak Iryadi dan Pak Puja. Mudah-mudahan Bontang ini bisa tertanggulangi kondisi krisis ini. Demikian saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore Pak Direktur dari PDAM Bontang. Silakan Pak Iri atas tambang air baku di Bontang. Silakan Pak Iri. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Direktur dari PDAM Bontang, yang pertama Pak,
tadi kami sampaikan bahwa di Kalimantan itu air permukaannya itu melimpah. Ya, kesediaan air permukaannya melimpah. Itu kan air baku, Pak. Tapi belum bisa diolah menjadi air minum. Nah, pada umumnya di teman-teman di Pulau Kalimantan itu, Pak, sungai yang ada di sekarang itu kalau kemarau terpengaruh oleh intrusi air laut. Kemudian kalau musim penghujan itu, mohon maaf, di sana itu di sisi materi air itu ada. Tapi untuk merubah menjadi air baku, itu harus memerlukan upaya atau treatment yang tinggi. Kita ketahui bersama bahwa di beberapa tempat di sana itu tadi saya juga disampaikan oleh Pak Direktur PDAM bahwa ada bekas-bekas lubang-lubang untuk tambang. Nah, inilah Pak salah satunya kualitas air-air sungai yang ada di sana, Pak. Nah, kalau apapun itu mau dimanfaatkan tentu harus dengan treatment yang tinggi. Kemudian untuk air tanah, Pak, kalau tadi saya sampaikan di peta itu bahwa sebenarnya di Kalimantan itu cekungan air tanahnya itu sangat terbatas. Saya tadi 200-250 liter, dan itu karena di luar daerah cekungan air tanah, Pak. Sehingga kalau kebun ada, itu tidak bisa, kontinuitasnya tidak bisa dijaga, Pak. Nah, tentunya alternatifnya tadi salah satunya adalah dari pembangunan bendungan-bendungan itu, Pak. Di sana sudah ada Marangkayu. Nah, ini Pak, insya Allah 2021. Kenapa impounding ini sampai bertahap-tahap begitu? Karena di sana ada masalah khususnya di genangan, Pak. Karena mohon maaf, Pak, ini sebenarnya Marangkayu ini kan dibangun oleh kementerian, bukan Kementerian PUPR, Pak. Marangkayu itu dibangun oleh pemerintah provinsi. Yang mana di nomor Pertamina, Pak. Nah, sehingga itu perlu penyelesaian masalah mengenai sumur. Nah, sehingga seharusnya yang bisa digenangi seluas misalkan 10, karena masih ada aset-aset pemerintah lain di situ menunggu penyelesaian itu, sehingga genangannya harus berproses bertahap. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti bisa dari Direktorat Jenderal SDA nanti akan membangun bendungan Batu Lepek. Kemudian ada bendungan Sepaku dan intik Sepaku, Pak. Nah, ini semuanya nanti total daripada jumlah air itu tidak semuanya difungsikan untuk IKN, Pak. Yang pada umumnya justru itu Pak. Ini sudah sudah ada satu bendungan di situ yang Batu Lepek sudah terkontrak, sudah mulai dibangun. Semuanya nanti ketersediaan air baku yang terakumulasi dari 3 bangunan tersebut akan dimanfaatkan seluas-luasnya, tidak hanya untuk IKN saja. Dan saya berharap mudah-mudahan di Bontang nanti juga mendapat alokasi air. Saya kira demikian, Pak, dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Iriandi. Masih ada Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu kira-kira ya kurang dari 20. Ya. Tapi yang dari Pak PDAM juga ke Pak Puja itu, Pak, yang izin pemanfaatan sisa tambang itu mungkin Pak Puja yang. Oh iya, itu berkaitan juga. Silakan Pak Puja, mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Untuk Pak Direktur PDAM Bontang, jadi kalau itu bekas tambang ya, Pak, ya. Saya kurang tahu persis rasanya kalau di Taman Nasional, di situ Taman Nasional Kutai ya, itu tidak ada kegiatan pemanfaatan tambang, Pak. Dan
urusan kami hanya yang berada di dalam kawasan konservasi, yaitu di Taman Nasional KSA dan KPA. Kalau di kawasan hutan lain bukan di urusan kami, Pak. Jadi mungkin di PHPL itu yang hutan produksi, jadi mungkin pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang ada di sana. Jadi mungkin kalau tidak salah, jadi itu tidak ada, Pak, yang di Taman Nasional itu bekas tambang, Pak. Dan kalaupun misalnya ada, Pak, jadi dengan adanya Undang-Undang 17-19 ini, mohon maaf kami tidak bisa membantu, Pak, karena memang aturannya sementara yang di dalam kawasan konservasi yang di KSA dan KPA tidak diizinkan tadi, Pak. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Masih ada Bapak dan Ibu? Di chat masih ada beberapa pertanyaan, Pak, yang belum dijawab. Ya, ini kebetulan pertanyaan mengenai proses perizinan, Pak Iriandi, yang mungkin anunya ke Direktorat OP gitu ya. Ada beberapa perizinan yang dari tahun 2020 Februari belum ada tanggapan. Saya kira ya tadi saya juga sarankan supaya bisa langsung konfirmasi. Kalau Pak Iriandi di sana mungkin tahu ada linknya, boleh juga di-share di sini, Pak Iriandi. Ada link untuk aplikasinya ya. Silakan Pak Iriandi, ada tanggapan mungkin mengenai. Baik. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, Pak, semuanya itu sudah by elektronik ya, Pak. By sistem, begitu OSS itu tadi. Saya kira teman-teman yang melakukan permohonan otomatis sudah melalui link tersebut, Pak. Nah, kalau toh pun itu misalkan sejak Februari belum ada ini, nah sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan-jangan ada persyaratan yang belum terpenuhi, Pak, sehingga itu by system kembali. Nah, itu belum diperbaiki atau belum dilengkapi gitu, Bapak. Kalau itu sudah dilengkapi dan sudah sesuai dengan persyaratan administrasi yang dimintakan, tentunya sistemnya akan berjalan dan itu maksimal hanya 23 hari untuk rekomendasi teknisnya. Demikian Pak Puja, Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Iriandi. Sudah cukup jelas tadi teman-teman. Kalau masih ada yang menggantung, tolong dicek lagi dari sistem aplikasinya ya. Ini agak komunikasinya. Masih ada Tiara sambil dilihat lagi? Boleh izin Pak Agus? Oh ya, silakan. Pak Jaya silakan dari Waterop. Silakan Pak Jaya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja usulan kami kepada kedua narasumber. Yang pertama adalah kami mengusulkan terkait dengan pasal 30 Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang SDA, mohon nanti, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puja dari Kasubdit PJLHK bahwa kelihatannya undang-undang tersebut akan, khususnya pasal 30 itu akan diperbaiki dengan melalui Perpu. Nah, kami mengusulkan baik kepada LHK maupun PUPR untuk nanti mengawal Perpu itu bahwa PDAM itu harus diperlakukan khusus, Bapak. Karena PDAM ini kan tugasnya melayani masyarakat, Pak. Jadi jangan dipandang sebagai komersial semata, Pak. Kalau kita urut kan PDAM ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang tugasnya memang melayani masyarakat. Itu yang pertama, Pak, usul kami. Yang kedua, usul kami kepada PUPR, kepada Pak Dirjen Atap, Direktur Atap. Ini banyak sekali kami temukan di lapangan di PDAM masalah perpanjangan izin SIPA, Pak. Nah, izin SIPA ini kami mengusulkan, Pak, jika SIPA itu tidak ada perubahan debit atau penambahan debit, atau juga tidak ada masalah dengan masyarakat, mungkin SIPA itu tidak perlu diperpanjang, Pak. Jadi SIPA itu diajukan perpanjangan atau perbaruan jika ada penambahan debit
atau ditinjau oleh PUPR, oleh OP nanti, itu kalau ada permasalahan di masyarakat. Saya kira itu Pak usulan dari kami. Oke. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jaya. Silakan Pak Iriandi mungkin, atau Pak Puja juga mau menambahkan. Silakan Pak Iriandi. Baik, terhadap usulan itu nanti kami catat Pak, kami sampaikan ke teman-teman direktorat yang khususnya untuk perpanjangan SIPA ya Pak. Kalau masalah undang-undang, karena ini menyangkut undang-undang, ya tentunya melalui kementerian yang yang berwenang Pak. Maksud kami akan ada Kemenkumham ya Pak. Di Kemenkumham lah nanti yang akan melaksanakan untuk ini Pak 17 dengan Undang-Undang 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Jadi nanti melalui Kemenkumham lah Pak. Kalau SIPA tadi Pak perpanjangan, baik masukan dari Pak Jaya akan kami catat, karena nanti karena di direktorat kami memang bukan yang berwenang itu, tapi ini sebagai masukan akan kami berikan ke teman-teman Pak. Terima kasih Pak Agus. Oke. Baik, terima kasih. Ada tambahan Pak Puja? Baik Pak, terkait tadi kami hanya menyampaikan alternatif Pak. Jadi kalau prosesnya tadi saya mengamini apa yang disampaikan Pak Iriandi. Jadi prosesnya ini kan di Pemdang Pak. Jadi aturannya di sana. Ya. Dan hanya kami dari kementerian akan tunduk dengan aturan yang ada. Jadi kalau tidak ada aturan lain, maka kami akan berpegangan pada aturan yang ada. Jadi hingga saat ini kami tidak bisa memproses perpanjangan maupun izin baru. Nah, terkait juga dengan pertanyaan dari Pak Safrial ya, dari Sumatera Barat. Ya, betul. Jadi nanti kami akan cek Pak surat Bapak terkait terkakayangan. Prinsip gini Pak, kalau Bapak usulan baru maupun yang sudah lama, itu dengan adanya Undang-Undang 17, sementara kami tidak bisa memproses Pak, terkait permohonan perizinan pemanfaatan air dari Taman Nasional. Ini Bapak dari Taman Nasional Kerinci Seberang. Mungkin itu Pak yang bisa kami tambahkan. Ya, baik, terima kasih. Ini mungkin menambahkan yang terakhir disampaikan Pak Puja. Tadi disampaikan juga oleh Pak Iriandi bahwa baik di KPA maupun KSA dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2019 ini, semua izin harus ditahan dulu, tidak boleh diproses, gitu ya. Nah, di KPA tadi yaitu di kawasan cagar alam, suaka marga satwa. Kemudian di KSA, di Taman Nasional, di Taman Hutan Raya maupun Taman Wisata Alam. Ya ini tadi ada teman-teman salah satunya Pak Puja menyinggung terakhir ada di kawasan hutan nasional. Ya. Itu juga termasuk yang tidak dapat diproses. Begitu ya Pak Puja? Ya Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, karena ini waktunya juga sudah habis, saya pertama mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Iriandi dan Pak Puja atas kesediaannya memberikan materi pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan tentu harapannya usulan-usulan tadi dari teman-teman barangkali bisa menjadi perhatian dalam perbaikan perizinan ke depan, dan mungkin nanti akan ada PP baru pengganti satu Pak ya. Ya, sesuai undang-undang yang baru begitu. Mudah-mudahan ini juga ada perbaikan lah dari sisi birokrasi gitu. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat
diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan bisa email, nanti kita kumpulkan untuk diteruskan ke Direktorat Koperasi ya, terutama untuk perizinan. Barangkali itu saja ya, saya akhiri acara ini. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eriani, Pak Puja, Bapak Ibu. Sama Pak Agus. Ya. Salam untuk Pak Eriani. Pak. Ya. Pak Puja.